إياك نعبد وإياك نستعين. Atas nama Ibu Yana, tanggal 13 Januari 2023, Fasdu mengalami pengentalan darah. Ini 9 Februari 2023. Hasilnya alhamdulillah sudah encer. Ikhtiar pengenceran darah sudah dilakukan dengan baik dan efektif. Suami dari Ibu Yana atas nama Bapak Anjar menghantarkan saja sekaligus Fasdu rutin, tapi pada awal Fasdu beberapa tahun yang lalu mengalami keluhan yang sangat berat di area pinggang ke bawah. Alhamdulillah sudah selesai, sudah tidak ada lagi masalah yang berat yang serupa. Ini hanya treatment rutin saja. Bagi saya, tujuan Fasdu adalah untuk membangkitkan awareness, kesiagaan, kesadaran terhadap habit, kebiasaan, gaya hidup yang lebih baik, lebih bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Dan itu adalah wujud dari iman. Semoga video ini mendatangkan banyak kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang menonton video ini dari awal hingga akhir, saya doakan agar dimudahkan segala urusannya, diangkat segala penyakitnya, diberi kesembuhan dengan cara yang paling mudah, dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Saya Tabib Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Ada yang baru pertama kali di Fasdu? Oh, Ibu. Bismillah. Ya? Saya bukan. Bukan, Bu. Oh. Warna darahnya masih hitam. Bapak ada PR untuk naikkan pH cairan tubuh. Kalau bisa Bapak minum. Harus lanjut. Sudah berhasil kok. Ini bagus ini. Lancar terus. Cuman tetap dilanjutkan. Nggak langsung, keluarga nggak lancar. Paling bahaya pengentalan darah. Ya, mungkin itu, mungkin hal yang lain, mungkin karena Bapak lebih banyak bersyukur, lebih banyak bersabar ngadepin keluarga. Jadi lebih encer, darahnya lebih tenang. Berkurang terus. Yang di warung berkurang terus. Yang bikin warna hitam salah satunya rokok itu, Pak. Jadi kalau Bapak nanti harus minum obat, ketemu dokter, biasanya dosisnya itu bukan dosis generik, tapi yang dosisnya tinggi. Ini obat batuknya juga obat batuk herbal, batuk. Oh iya. Tapi ini udah bagus. Kalau batuk kunyit, Bu. Batuk gatel. Batuk gatel. Apa kunyit? Ya. Isep-isep kunyit aja ya. Kalau bayi di Bukan kencur malahan. Ya, itu juga bisa. Kalau kunyit kan lebih ke untuk melatih si tenggorokan biar nggak gatel gitu. Bismillah. Kalau kunyit ya. Kalau kunyit kan hangat. Kalau kita parut gitu aja, Dicekok bisa. Iya, boleh ya. Kayak buat bayi itu kan. Enakan gitu. Ya. Bismillah. Ya, kalau dia itu kena apa enzim di dalam mulut. Kalau udah Tarik nafas. Alhamdulillah. Ini ya. punya gitu. Itu kunyit yang muda apa yang tua? Kunyit apa aja yang ada di dapur, pokoknya gampang. Kunyit yang Hancur. Ya, ya, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, kunyit-kunyit.
Bismillah. Bu, mau nyambung sini Bu. Boleh Bu. Sana boleh. Sana boleh mana sini aja. Ini geser sedikit. Bapak sama sekalian. Bukan. Kalau dia memang ngeri Pak awalnya ya. Oke, Ibu ada keluhan yang dirasakan apa saja? Jadi kebas sudah cukup lama. Sampai seberapa kebasnya? Waktu diperiksa di sana itu udah stadium 4. Kalau yang ini stadium 3. Terus disuntik di sini hilang. Tapi waktu COVID, Mau Bapak di bangku aja apa? Di bangku. jadi lutut yang susah. Oh iya, di sini aja. Minta tolong ya Dek, diambilkan kursi. Nah, pinjam tangannya ya Bu ya, punten. Terus ini lutut ini nggak bisa digerakkan. Oh iya, 1 bulan kemarin sakit kepala. Nanti sekarang nggak hilang-hilang. ya Kalau Allah. bagian Ibu udah cek darah lengkap belum? saya udah awal bulan kemarin normal. LDL normal. Kalau alhamdulillah. Nanti dilihat lagi ya hasil ceknya. Oh Saya iya. kebetulan kerja di rumah sakit juga. Oh. Nah, ini kaki ini yang susah diorangnya. Ini bisa lemes kan? Bisa. Oh. Saya nggak pernah lepas dari Nerudion sama Medicobar. Oh iya, iya, udah jelas. LDL tinggi sekali berarti. Ya. Ibu kalau Luruskan Pak. ya Ibu kalau mau duduk aja kalau gitu. Ibu Bapak duduk aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu saya minta maaf. Biar lebih nyaman aja. Mangga duduk. Biar langsung bisa saya tangani sambil duduk. Alhamdulillah. Nggak apa-apa. Bapak duduk juga Pak, silahkan Pak. Lewat sini aja. Mangga. Harus pelan. Kalau sudah seperti ini bangun butuh waktu, harus pelan gitu. Ini yang harus diperhatikan, nasihat dari dokter saraf itu, kalau bangun tidur kebelet pipis, pengen buru-buru keluar mandi, tapi masih ibarat kata masih setengah sadar, masih limbung, masih hoyong, jangan paksain keluar mandi, mendingan turun ke lantai, kencing di lantai aja, pipis di lantai. Nggak apa-apa daripada nanti jatuh tulangnya kenapa-napa. Ini tahunan. Kalau pipis sejam 2 jam juga bisa dibersihin. Nggak apa-apa. Mangga Pak, duduk Pak. Nggak apa-apa, biar lebih nyaman. Ya, saya lepas ini dulu ya Bu ya. Minta tolong didekatkan deh. Alkoholnya ada? Iya ini, bisa pegang aja. Ini nanti Ibu jeda dulu kali ya. Jangan langsung, kan mau pergi juga kan, nah, jeda dulu bareng 10-15 menit lah. Kalau ada yang dimakan, makan dulu. Lancar kok, bagus kok, alhamdulillah. Bisa lepas ya. Tuh. Bismillah. Tarik nafas. Kalau dengan darah untuk orang besar, nggak boleh. Justru darahnya dikeluarin sebenarnya daripada orang sehat, karena supaya bisa tetap sehat. Coba dulu. Ini. Bismillah. Bagus kok, nggak gelap-gelap amat. Gelap banget ya kemarin. Hati takut jatuh. Iya. Lagi jalan. Punten. Bismillah. Alhamdulillah. Nah ini juga udah cukup, saya lepas ya. Wah Ibu lancar banget, paru-paru bagus, jantung bagus. Alhamdulillah. Oke, tarik nafas. Minta tolong ditekan di sini. Biar sama Iya. rata. Ininya. Jadi udah kalau pakai dikasih boleh mana yang lebih berat dulu. Tapi kalau udah pakai Darah yang dikeluarkan kurang lebih 200 ml. Itu butuh waktu 3-5 hari sumsum tulang untuk mereproduksi darah baru yang lebih baik. Jadi 3-5 hari ke depan mohon diperhatikan nutrisi ke tulang
kasih vitamin C, kalsium, dan sinar matahari pagi. Berjemur. Oh, tetap lebih bagus warnanya punya ibu. Vitamin C, vitamin D, matahari. Iya, jadi vitamin C dan kalsium itu kalau kalau di apa ya dipapar sinar matahari pagi, dia akan berubah vitamin D yang menutrisi ke tulang. Kalau mau produk di apotek ya bisa Saya biasa D3. minum Relmo sudah 5 tahunan. 5 atau 7 tahun. Masya Allah. Kalau mau yang lebih alami sayur buah bisa, tapi kalau itu aman nggak apa-apa. Itu kan vitamin juga kan, nggak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada itu nggak di plester di kotak ini habis semua loh. Alhamdulillah. Baik. Oh, ada yang ditaruh situ aja. Baik, terima kasih. Nah, sekarang ke ibu ya. Ini nggak dipakai. Ibu dulu. Ayo, enggak. Ya. Baik. Saya itu tukang ngintip di rumah sakit. Saya juga ke Subroto. Oh, dikasih. Ini ada di SMA 7. Saya pikir SMA 7 anak saya tidak ada di sini. Oh, ini yang mempelopori agenda FASDU rutin di sini, alumni sana gitu, mengundang saya. Mengambil jarak ini. Hampir. Ini yang dari foto. Ya, sangat bagus kalau kita punya rekam medis yang berkala rutin. Tiap 6 bulan cek atau setahun sekali lah minimal. Itu rutin biasanya ke rumah sakit. Iya. Tapi semenjak COVID 2 tahun lebih, hampir 3 tahun lah nggak ke sana. Stop. Oh, Jadi minum obat sendiri aja, apa yang biasa diminum itu yang saya minum. iya. Sekarang udah batuk ya. Ini udah 1 bulan kita tidur. 1 bulan setelah tidur. Kepala belakang. Oh, jadi kondisi kesehatannya itu menurun drastis 1 bulan terakhir. Dibilang menurun gratis sih enggak, Oh, hanya enggak. susah tidur, terus sakit bagian belakang kepala, Oh. yang lain-lainnya sih sudah biasa. Oh, Karena kalau yang tremor sama kompres ini udah bertahun-tahun. Masya Allah. Terus pernah bypass, terus tensi. Bypassnya di mana, Bu? RSPAD. Itunya apa? Titik bypassnya. Paru-paru ke jantung. Iya. Paru-paru ke jantung. Yang diambil dari pembuluh darah, dari badan sendiri. Oh, Jadi nggak miring. iya. Kalau bypass memang begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dilihat kalau takut. Biasanya takut. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita doa sama-sama, mudah-mudahan Allah izinkan semua penyakit bisa dikeluarkan dengan cara yang paling mudah. Allah. Tarik nafas. Alhamdulillah. Dari cara darah keluar, ini untuk seusia ibu, usia di atas 50 tahun itu segini ini termasuk deras, bagus. Jadi sistem kardiovaskular itu bagus, bekerjanya masih sangat baik jantungnya. Jadi permasalahannya ini memang di kualitas sel darah merah. Tuh, jadi ibu mungkin hanya perlu treatment yang harus dilakukan itu terapi air mineral, tidur lebih cepat, terus kemudian apa? Kesehatan liver harus diperhatikan, jangan sampai sembelit, jangan sampai lebih dari 50 jam tidak BAB. Karena liver itu dia yang memproduksi hormon glutathione transfer sama hormon endorfin itu untuk meregenerasi sel. Jadi kalau usia di atas 40 tahun kan kerusakan sel itu kan lebih cepat daripada di usia muda. Gampangnya itu orang kalau usia sebelum 30 tahun mau kepanasan, kehujanan, kegerimisan, hayo aja masih segar. Tapi kalau udah 40 lewat, kena hujan sedikit, anget, batuk, pilek, gampang sakit. Itu metabolisme udah menurun drastis, sistem imunitas. Saya mau jadi sakit.
Allah Akbar. Berarti kelahiran 52. Oh, seperti almarhum ibu mertua. Ibu saya kelahiran 48. Berat badannya 40 kilo itu paling berat, Pak. Pernah vertigo tapi alhamdulillah sudah sembuh. Dulu itu hampir setiap pekan tuh harus ke dokter, minta resep, minta obat. Karena vertigonya, trigliseridnya tinggi sekali. Tapi sekarang sudah tidak ketergantungan obat. Iya. Baik, Bang. Nah, ini tanda LDL-nya tinggi di sini. Yang saya lihat nih LDL-nya tinggi. Apa ya? Karena cara mengalirnya. Ya, karena sistem kalau jantungnya bagus tadi kan dari awal, tapi kemudian kok tidak konsisten, dia jatuh. Jadi ada masalah dengan suplai oksigen, warna darahnya juga gelap. Ini apa ya? Fungsi ekskresi ginjal itu tidak optimal. Kita harus bantu bersihkan, bantu ringankan kerja ginjal. Ginjal kan tidak mengizinkan darah segelap ini masuk ke jantung lagi. Makanya dia diekskresi. Ibu pipisnya kalau bagus banyak itu ginjal ketolong. Kalau orang yang udah dialisis juga bisa begini. Hemodialisa. Iya. Nggak bisa. Orang yang sudah hemodialisa itu apa ya maksudnya? Hampir semua yang pernah saya tangani kalau sudah hemodialisa itu kondisi kesehatannya menurun drastis. Jadi kalau mau di fase 2 itu kayaknya tuh sudah susah, apalagi kalau sudah sepekan 2 kali. Iya, kalau sepekan 2 kali itu buat kita sih kayaknya hopeless. Iya. Berarti makin buruk. Ya ada masalah dengan suplai oksigen. Suplai oksigen ke dalam darah ibu kurang optimal. Jadi jam tidur bagaimana? Tidur jam berapa? Bangun jam berapa? Oh gitu. Ya. Nah ini belakangan 1 bulan ini aja sakit belakang kepala. Ya ini ada beberapa catatan sih. Paling penting tuh pertama adalah dari warna darah. Ini karena ibu konsumsi obat. Terus ini juga dari pH cairan tubuh itu terlalu rendah, ibu harus ikhtiar dengan minum air mineral yang pH-nya alkali. Itu air distilasi, air mineral itu bagus, air kendi, atau kalau ibu tidak ada masalah dengan ginjal, ibu bisa minum air kelapa. Ya, air kelapa kalau bisa dapat air kelapa hijau lebih bagus. Cuman tidak boleh sering-sering karena itu kaliumnya juga tinggi. Tidak boleh sering-sering. Kalau air kelapa itu tidak boleh. Iya, tidak boleh. Sebulan 2 kali.